diceritakan kayak apa gitu menurut Mbak Agni? Tentang rumah ya. Iya. Oke. Kalau saya baca dari beberapa sumber waktu itu, permukiman Cina nih, kalau untuk kalangan masyarakat Cina ya, Tionghoa di sini. Awalnya kan mereka bermukim di daerah pantai gitu ya, terus dengan bangunan-bangunan tidak permanen, lebih banyak ke kayu, saya kira begitu ya, zaman dulu mah ya gitu kan, sebelum material-material ini eksis gitu ya. Terus lama-lama mereka bergeser agak ke dalam, kan gitu ceritanya nih yang umum gitu kan, agak bergeser ke dalam. Terus makin banyak mereka bisa mendapatkan aneka material baik yang lokal maupun yang mereka datangkan dari Tiongkok misalnya, karena pada waktu itu terakota juga tidak dibuat di Nusantara kan, jadi mereka datangkan. Jadi lantai-lantai yang merah-merah bata itu kan lantai-lantai udah yang memang tradisi di Cina zaman ribuan tahun yang lalu gitu, dan pembuatannya juga dibakar dengan suhu yang sangat tinggi dengan teknik yang tinggi juga gitu, dan itu impor gitu. Nah, terus mereka waktu itu pada masa yang awal-awal gitu ya, mereka masuklah misalnya di kampung Soditan, karena disebutnya kampung Soditan Gambira itu kan disebut salah satu tempat tapak pemukiman Cina tertua yang terdeteksi, yang bisa dilihat tinggalan bangunannya. Nah, pada waktu itu masa-masa awal 1600 1700-an mereka datang, mereka mengenal khasanah budayanya mereka gitu, membawanya, memindahkan memori rumah-rumah mereka di Tiongkok sana, diletakkan di sini gitu. Makanya kita bisa lihat arsitektur atap ekor walet gitu kan ya, itu masih banyak di sana. Nah, saya kira pada waktu itu belum muncul arsitektur yang lain, karena pada waktu itu ya mereka baru datang gitu, mereka beradaptasi langsung dengan memindahkan konsep rumah mereka ke sana. Konsep rumah di Cina itu mereka kebanyakan memang konsepnya rumah-rumah itu untuk keluarga besar gitu, karena mereka punya budaya tanda kutip banyak anak gitu ya. Terutama kalau mereka belum dapat anak laki-laki, mereka akan berusaha terus, karena anak laki-laki itu kan penerus marga. Penerus marga itu terkait nanti yang bisa nyembayangin mereka itu cuma anak laki-laki. Anak perempuan tuh ya udah nanti ikut suaminya, udah nggak bisa dikekepin istilahnya gitu ya. Jadi anak laki-laki itu penting sekali. Nah, akhirnya apa ya, mereka juga masyarakat yang suka punya anak banyak gitu kan. Apalagi kalau di Cina Utara itu ada konsep rumah itu sebagai tempat tinggal 5 generasi, makanya gede-gede gitu. Mereka senang bikin rumah besar. Nah, terus karena pada waktu itu mereka datang, mereka survive juga. Nah, mereka hanya mengenal khasanah bangunan Cina daerahnya kan, mereka bangunlah itu. Makin lama beranak pinak, keturunan ini yang datang juga banyak, perdagangan candu makin masif gitu kan. Mereka kemudian membangun rumah-rumah yang berbeda gayanya gitu. Ada yang kemudian disesuaikan Cina Hindia, misalnya seperti yang rumah sebelah sini dan situ yang besar-besar, atau yang kayak kantor polisi Lasem, itu mereka bangun dengan style yang agak ke Eropa-Eropaan, karena mereka sudah di sini besar bersama dengan budaya yang lain, sehingga itu mempengaruhi arsitektur rumah-rumah mereka. Pilar-pilar bulat-bulat yang besar seperti kantor polisi Lasem itu Indise Empire, itu pilarnya bangunan-bangunan yang dibangun masa Daendels. Itu ciri khasnya Villa Indise Empire itu. Terus udah gitu ada bangunan yang seperti itu udah mix, atapnya Eropa, nggak lagi atap ekor walet gitu kan. Terus pembagian ruangnya mereka kanan kiri masih Cina, tapi mereka tambah teras. Teras itu kan khasnya Jawa. Nah, mereka udah mulai ngeliat nih keturunannya nih, anak pertama gitu ya, mak gue gitu kan, atau kalau emaknya Cina, tangga gue gitu ya, emban-emban gue gitu, rumahnya uh, begitu modelnya ini, aku mau bikin, tapi kan gue juga suka nih rumah Eropa gitu, mereka bikin layang atapnya Eropa, mix kan artinya gitu. Dah, ini berjalan, terus itu arsitektur yang Indis. Nah, terus yang kayak rumah-rumah di Bagan yang agak lebih kecil tapi kemudian
dia masih pembagian ruang kanan kiri masih ada, terasnya luas, pilar-pilar kayunya itu masih gaya Cina gitu kan, Cina Hindia Belanda banget gitu. Jadi mereka Jawanya kental, Cinanya masih ada gitu kan, itu yang mix itu tanpa gaya Eropa. Nah, ada lagi yang gaya kolonial 1900 awal, semua bangunannya itu mirip-mirip yang kayak Omah Londo, kemudian mirip kayak pavilionnya Pak Santio itu ya Nyah Lasem gitu. Itu rumah-rumah gaya kolonial 900. 1900 awal. Sedangkan yang kalau gaya kantor polisi Lasem itu yang Gendros. 1800 awal, udah pasti itu. Yang Fujian atap ekor walet itu pasti jauh sebelum 1800. Mungkin 1750-an atau bahkan 1700-an. Karena pada waktu itu kan material-material itu baru masuk gitu. Orang bikin bata, orang bikin terakota dan seterusnya. Nah, terus begitu masa kolonial ini orang udah mulai pakai karena senang Belanda-Belandaan. Nah, akhirnya terejawantahkan dalam bentuk arsitektur. Itu mix culture lagi kan. Ketika mereka sekolah Belanda, mereka ke Batavia, ke Semarang, kemana, oke, kita niru bangunan Belanda. Ini kan konsepnya, kalau yang ini kan Cina, ya atapnya depan Belanda, ada mahkota Eropa-Eropaan gitu kan. Tapi konsep kanan kirinya yin dan yang itu masih ada. Altar, tempat altar di tengah masih dipertahankan. Pavilion di luar ya begitu. Cina banget gitu. Mix jadinya. Ya dialog budayanya tuh di rumah-rumah juga ada. Jadi rumah ini nggak cuman bangunan zlek ansih bangunan tok dianggap sebagai bata bangunan tempat tinggal atap rumah orang, tapi rumah ini yaitu dia dialog budaya gitu, mencerminkan jiwa kebudayaan si pemiliknya, si pembangunnya gitu. Kalau masuk ke dalam masih ada ruang altar, betapa mereka masih menghargai leluhurnya, tapi mereka punya style. Nah kan, mereka punya gaya, gue punya suka katanya gitu. Hebat